Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambungan kajian kita surat Qaf, surat ke-50, ayat ke-36, halaman 520. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal min mahis. Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sampai di situ. Mari kita terjemahkan terlebih dulu, baru kita pahami. Wakam, dan betapa banyaknya tiada terhitung. Ahlakna, ahlaka, yang telah membinasakan kami, qablahum, qabla sebelum mereka, min qarnin, daripada qarnin, umat, yang hum, yang mereka itu asyaddu lebih kuat atau lebih sangat perkasa lah, minhum, daripada mereka, fanaqabu fil bilad, maka mereka telah pernah menyelusuri bilad, berbagai negeri. Hal min mahis, hal adakah min mahis, tempat mereka lari menghindar. Inna fi, sesungguhnya, fi zalika, pada yang demikian itu, la dzikra, benar-benar peringatan, liman, bagi orang yang kana lahu qalbun, orang yang punya hati, atau alqas sam'a, atau orang yang memasang, mempergunakan telinga, wa huwa syahid, sedangkan dia menyaksikan. Kita pahami dulu ayat yang ke 36. Ayat yang lalu menjelaskan kepada kita dua hal. Untuk orang-orang yang tidak percaya, yang ingkar, menolak, atau tidak yakin adanya kehidupan akhirat, walaupun bukti-bukti, petunjuk-petunjuk telah nampak terang dan nyata, tapi malah mereka tetap menolak. Untuk mereka disediakan azab jahannam, karena tidak layak mereka mendapat rahmat, sebab mereka bangkang. Sebaliknya, untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, karena mereka yakin, percaya adanya kehidupan setelah mati,
tentu saja mereka bersiap, berbekal untuk menghadapi saat itu. Allah persiapkan untuk mereka surga dengan segala macam kenikmatannya, di mana ujungnya lahum ma yasha'una, untuk mereka, bagi mereka apa saja yang mereka yasha', mereka inginkan, mereka kehendaki, dan masih ada tambahan-tambahan di samping itu. Nah, sekarang masuk kepada ayat ke-36, mengarahkan ancaman kepada orang-orang kafir Quraisy mula-mula, karena mereka menentang, menolak, tidak yakin, tidak percaya kepada apa yang disampaikan Nabi, termasuk kepada adanya kehidupan akhirat. Nah, jika mereka terus seperti itu, bangkang, durhaka, menentang, bahkan memusuhi Nabi, kepada mereka diarahkan, wa kam ahlakna. Biasanya kata-kata kam dipakai untuk menunjukkan banyak. Sudah berapa banyak, atau tidak terhitung. Karena banyaknya apa namanya, kam. Sudah berapa banyak dan tidak terhitung lagi. Ahlakna, kami telah membinasakan, qablahum, qabla, sebelum mereka, mereka kafir Quraisy. Tentu juga terarah kepada siapa saja yang seperti itu, di mana saja mereka berada, di waktu, di zaman apa saja. Jika mereka perangai, sifat dan tingkah mereka sama dengan Quraisy Makkah, itu kafir musyrikin Makkah, juga terarah kepada mereka, qablahum, sebelum mereka. Wa kam ahlakna, sudah berapa tidak terhitung lagi yang telah kami binasakan sebelum mereka orang kafir Quraisy. Min qarnin, suatu umat. Qarnin itu umat yang banyak. Namanya min qarnin. Di mana mereka itu asyaddu lebih sangat, minhum, daripada mereka orang Quraisy, batsha, kerasnya, kuatnya, kokohnya, perkasanya. Fanaqabu fil bilad, maka mereka telah menjelajah, menyelusuri pelosok-pelosok negeri. Tapi kemanapun mereka pergi menghindar, mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri. Adu petunjuk. Tadilah disampaikan orang Quraisy ketika Nabi mendakwah mereka, tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, orang-orang cerdik pandainya, kan mereka yang menentang, yang menolak, menghambat, bahkan menteror, mengintimidasi, mengancam-ancam, malah menzalimi dan sampai membunuh. Padahal Nabi sudah jelaskan. Nah, kalau kalian, kira-kira begitu, kalau kalian tidak berhenti, tapi tetap melanjutkan kebangkangan keingkaran ini,
Cobalah tengok, cobalah perhatian. Ada kaum-kaum yang lebih sangat besar tubuhnya, perkasa, kuat dibanding kalian. Seperti kaum Ad. Kuat, perkasa. Telah banyak mereka mendirikan bangunan-bangunan yang kokoh. Tapi kami binasakan mereka. Kalian ini apalah? Gitu. Kalau bahasa kampung mana, kabara banalah kalian kau baru. Tu bahasa kampung awak. Kalau dibanding dengan umat terdulu, akabara banalah kalian kau. Kafir Quraisy, jumlah kalian tak bara. Kalian pun tak dibanding lebih kuat loh. Tak lebih perkasa. Yang kalian bangun pun tak sehebat bangunan orang siswa. Mereka kami binasakan. Tak terhitung banyaknya. Kami punahkan, kami binasakan, kami azab. Kami timpakan ke mereka petaka. Padahal mereka jauh lebih asyaddu, lebih sangat keras, kuat, perkasa dibanding daripada kalian, hai Quraisy. Dan mereka pun telah menjelajah di berbagai pelosok negeri. Untuk menghindar, menolak, lari daripada petaka bencana atau sisa. Kemana nak lari? Larilah. Artinya jika kita ingin lari, menghindar, menolak daripada bencana, kemana hendak lari, larilah. Karena lari itu tidak akan menyelamatkan. Jika bangkang, kafir, ingkar, sombong, angkuh. Kita ambil contoh. Melatui Gunung Merapi. Sabana melatui. Bukan hanya erupsi, tapi memang meletus. Lalu lari, mengungsi, menghindar, mengelak. Kok kama ke lari, kok ke Riau, kok ke Medan, kok ke Aceh, larilah. Tapi jika kalian bangkang, jika kalian deraka, sombong, angkuh, menentang syirik, lari itu tidak berbeda, tidak berguna. Andai Gunung Merapi meletus, seandainya orang-orang di sekeliling Gunung Merapi itu kafir, syirik, bangkang, durhaka, seandainya, lalu mereka ditimpa oleh suatu letusan gunung hebat, kemudian mereka lari untuk menghindar dan menyelamatkan diri. Larilah kemana hendak lari, karena lari itu tidak akan bisa menyelamatkan kalian daripada azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Hal mimais, adakah bagi mereka tempat lari, tempat bersembunyi, tempat menyelamatkan diri daripada kematian? Jawapannya tidak ada. Kemana mau lari? Kan larinya di bumi Allah saja. Kalau tiba di anak ayam di ketidiang, akan mana puta-puta? Oh, dalam ketidiang. Ditekan anak ayam dalam ketidiang. Dibawa orang ke pekan. Waktu anak itiak ke pekan, ke balai, dibawa orang. Kalau ambo masih terbayang ketek-ketek. Anak-anak itiak kan ditatihannya ayam. Itiak Bali itiak Petalua. Beko dia mai-mai bawa ke pakan, jo katidiang. Anak itiak juga lari dalam katidiang aja. Akama ke lari. Tinggal mencakau. Tinggal mencomot, tinggal mengambil. Sawo wak lari di dalam ketidiang.
Kalau kita buat contoh itu, awak lari menghindarkan di bumi Allah jono. Kakak lari. Jika kalian tu kafir, bangkang, sombong, angkuh, menentang, tidak percaya, larilah, kamu ke lari. Sebab semuanya bumi Allah. Cobalah cari. Kam ahlakna, begitu. Sudah berapa banyak, entah berapa banyak yang telah kami binasakan, kami punahkan. Sebelum mereka orang-orang Quraisy berbagai macam umat-umat yang mereka jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih perkasa dibanding kalian, hai Quraisy. Dan mereka pun telah menjelajah di berbagai macam belahan bumi. Adakah bagi mereka tempat menyelamatkan diri? Jawapannya, tidak ada. Dan ikut tertuju untuk umum. Siasen. Siapa saja yang begitu. Semuanya awak ke, larilah. Kau bukan menuduh bahasa Gunung Merapi kau azab, tidak. Orang kalian Gunung Merapi kapir, tidak. Andai seperti itu contohnya. Lari kita, diunsian kita. Dicari tempat jalur evakuasi misalnya. Jadilah akal-akalan manusia, jadilah seperti itu. Tapi sekali lagi, bisakah itu menyelamatkan diri? Tak. Yang bisa menyelamatkan diri, lari kepada Allah. Taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, baru selamat diri. Ada satu kaum yang semula akan ditimpakan kepada kaum itu azab, siksa. Tapi tidak jadi datang siksa. Lantaran mereka menyesal, taubat, sadar dan insaf. Namanya kaum Nabi Yunus. Setelah ditinggal oleh Nabi Yunus, semula mereka menentang, bahkan meminta-minta azab untuk diturunkan. Kemudian Nabi Nuh bila menyingkir, akhirnya tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin mereka berpikir-pikir, andaikan iya ancaman Nabi Yunus itu terjadi, apa? Akhirnya mereka sepakat untuk insaf, sadar, tobat, dan mereka mencari-cari Nabi Yunus. Tidak ketemu, Nabi Yunus sudah berangkat. Lalu mereka keluar, semuanya keluar dengan binatang-binatang, semua manusia kecil, tua, muda, bujang, gadis, semuanya keluar binatang, memohon kepada Allah agar jangan ditimpa azab. Itulah dia surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Kalau bahasa awak, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ayat 98. Nah, kita nak cari apa menunjuk saya. Lamma amanu, tatkala mereka beriman, sadar, insaf, kashafna anhum adabal khizi, kami kashafna, itu kami hilangkan, kami angkat daripada mereka azab yang menghinakan di dunia. Malahan kami beri mereka kesenangan sampai batas waktu. Apa maksudnya? Satu negeri, suatu kaum yang sedianya akan ditimpakan petaka, bencana, azab, siksa, tapi dicabut lantaran mereka
beriman. Tidak jadi. Dengan begitu, larilah hendak kemana lari, bersembunyilah dimanapun bersembunyi, carilah jalan agar bisa selamat. Tidak akan bisa selamat kalau azab sudah ditetapkan untuk mereka, kecuali yang bisa menyelamatkan itu kembali kepada Allah, beriman. Lautan, angin badai, petir, gunung, gempa, wabah dan segala macamnya itu tentara yang siap dikerahkan oleh pemiliknya, itu Allah. Kalau tidak bisa lari untuk menyelamatkan diri, maka mengadulah, membanalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru berguna. Nah, di ayat surat Qaf, hal min mahis, adakah bagi mereka tempat lari? Jawapannya tidak ada. Bisakah mereka menghindar daripada petaka bencana? Tidak ada, kecuali jika mereka taubat dan beriman, baru mereka bisa selamat daripada azab yang sedianya akan turun, dicabut, diangkat. Kasyafna namanya. Itu contoh. Iko lantaran tokoh-tokoh pemimpin masyarakat Quraisy Makkah itu tetap melanjutkan kebanggaan keingkaran mereka, ya mereka ditimpa. Ada yang mati terbunuh di medan perang dan seterusnya. Lanjut ayat, inna fi dzalika, inna sesungguhnya, fi pada zalika, pada yang demikian itu, la dzikra, benar-benar sungguh, la benar-benar sungguh, zikra, terdapat suatu peringatan. Bagi siapa? Peringatan itu hanyalah bagi dua orang saja, atau bagi dua kelompok, dua kaum saja. Pertama yang punya hati, yang kedua yang mendengar. Apa maksudnya? Ialah istilahnya inna fi dzalika, itu sesungguhnya pada apa yang telah disebutkan di atas, berupa kebinasaan, kehancuran yang dialami oleh umat-umat terdahulu semenjak umat Nabi Nuh, terus kaum Ad, kaum Nabi Saleh, kaum Samud, kaum Nabi Syuaib, Madian, dan sampai nanti kepada kaum Nabi Lut, negeri yang dijungkir balikkan, Fir'aun, Karun dan Haman dan seterusnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, pada peristiwa kebinasaan yang mereka alami, la dzikra, la sungguh atau benar-benar, zikra menjadi pelajaran, atau terdapat suatu pelajaran dan suatu peringatan. Bagi siapa? Liman, bagi siapa yang ada baginya hati. Hati siko akal, untuk berpikir, untuk merenung, untuk memahami. Di orang awak namanya ambil pelajaran kanan sudah, ambil tuah kana manang. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat terdahulu berupa kehancuran, kebinasaan, azab siksa, itu menjadi peringatan dan pelajaran berharga bagi siapa saja yang punya hati untuk memahami, atau siapa saja yang al-qasam'ah, kece orang awaknya memasang pendengaran.
Atau kasarnya bagi siapa nambah telingo. Telingo. Kan itu cara. Siapa nambah telingo. Bukan telinga artinya iko, tapi siapa yang memfungsikan telinganya. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka punya mata tapi tidak. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Nah, peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang menimpa umat terdahulu itu menjadi peringatan dan pelajaran yang berharga bagi yang punya hati dan bagi yang memasang pendengaran. Al-Qasam'a wahwa syahid, sedangkan dia menyaksikan. Wahwa syahid, sedangkan dia sendiri menyaksikan, melihat, baik dengan mata kepala ataupun dengan mata hati. Orang yang membaca sejarah, orang yang mempelajari sejarah, orang yang mendengarkan sejarah, dia seakan melihat dan menyaksikan sejarah. Awak yang lagi membaca sejarah negeri awak kan tahu awak, walaupun kita tidak hidup zaman itu. Sejarah yang paling sahih, sejarah yang paling benar adalah Al-Quran. Karena yang menjelaskannya, menerangkannya adalah Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Allah yang maha menyaksikan. Tidak luput sedikit pun bagi Allah apa yang berlaku, apa yang terjadi di alam semesta. Maka sejarah yang paling sahih, cerita yang paling benar, peristiwa yang betul-betul sesuai dengan kenyataan apa yang tercantum dalam Al-Quran. Nah, siapa yang baca kisah-kisah Al-Quran atau kisah-kisah umat terdahulu, dibacanya, dipelajarinya sesuai dengan tafsiran para ulama, dia akan mendapatkan kisah yang benar, cerita yang benar, sejarah yang benar. Sebab yang memberitakannya adalah Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha meliputi, Allah yang maha mengawasi, Allah yang melihat, Allah yang memonitor di dalam Al-Quran. Nah, siapa yang baca Quran berarti dia telah menyaksikan peristiwa, tidak dengan mata, tapi dengan pikiran, dengan perlindungan, dengan hati, dengan telinga. Seakan-akan mereka menyaksikan. Wahwa syahid, sedangkan dia menyaksikan. Kalau kita orang kini jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Bukan jas merah warna. Tidak boleh kita melupakan sejarah. Salah satunya sejarah umat terdahulu. Kisah-kisah para nabi dan rasul beserta umatnya masing-masing dalam Al-Quran. Bahkan ulama-ulama telah mengkhususkan buku-buku namanya tafsir maudhu'i, tafsir yang bercerita tentang spesial kisah-kisah, sejarah-sejarah yang tertulis dalam Al-Quran, seperti kisah para nabi, kisah umat-umat, kisah ini, kisah itu. Siapa yang bacanya? Dia syahid. Dia telah menyaksikan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam.
Ayat ini itu ayat yang ke-38, suatu bantahan kepada kelompok-kelompok Yahudi, karena mereka suka memutarbalikkan fakta, menambah-nambah, mengurang-urangi, bahkan mereka mengacaukan kitab suci mereka sendiri. Mereka rubah, mereka ganti sesuai dengan selera mereka dan sesuai dengan kepentingan mereka. Allah tidak menyamin kitab Taurat dan Injil, tapi Allah menyamin Al-Quran. Salah satunya mereka Yahudi itu mengklaim bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Dimulai dengan hari Ahad, berakhir dengan Jumat. Di hari Sabtu Allah panik. Lalu Allah istirahat di hari Sabtu. Kemudian Allah menelentang di Arash. Kalau mak dinyo saya ceritanya, karang-karang. Bukan. Yang benar Allah menciptakan langit. Walaqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan langit semuanya dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya 6 hari. Mereka bilang 5 hari. Atau mereka karang-karang. Hari itu tidak harus hari dalam artian 24 jam. Karena ayam itu bisa masa, bisa waktu, bisa tahap, bisa periode. Wallahu alam. Nama-nama hari baru belakangan. Lalu mereka pula yang beri nama hari. Kemudian mereka katakan Allah mulai penciptaan hari Ahad, berakhir hari Jumat selesai semua berhimpun. Hari Sabtu hari istirahat. Sebab Allah tu panik, lalu menantangkan punggung di hati Arash. Ini yang dibantah. Sungguh memang benar, khalaqna, kami telah menciptakan langit semuanya, yang tercatat, tercantum dan tahu gitu kan 7 sabaan, 7 lapis langit. Dan bumi, dan apa yang terletak di antara langit dan bumi 6 fi sittati ayam, 6 ayam. Bisa hari, bisa masa, bisa periode atau tahapan. Dengan segala keindahannya, pesonanya, dengan segala macam keajaibannya. Langit diangkatkan dengan kebesaran Allah, ditinggikan, dan bumi dihamparkan. Begitu seterusnya. Di samping kau menunjukkan betapa Allah itu Maha Kuasa, Maha Perkasa. Allah yang mencipta langit yang 7, bumi, dan apa saja yang di antara keduanya, di mana Allah wa ma massana min lughub, wa ma massana, wa ma dan tidaklah masa menimpa, masa mengenai, sedikit pun kami tidak akan merasa namanya lughub. Lughub ko namanya merasa lelah, letih. Lughub. Ndak seketik tio bahasa kami. Ndak sekacik tio. Allah tu ditimpa, disentuh oleh keletihan, kelelahan. Kalau Allah letih dan lelah berarti Allah tu makhluk. Padahal Allah Maha sempurna dan Maha suci daripada itu semua. Nah, Allah yang Maha Perkasa menciptakan langit dan bumi dengan segala macam isinya, tidak lelah sedikit pun juga. Dia juga kuasa dan Maha Perkasa untuk menimpakan azabnya, siksanya, hukumannya, sanksinya kepada kaum-kaum pembangkang. Gampang itu, tidak mudah. Sangat mudah bagi Allah. Sekaligus Allah yang telah menciptakan
langit dengan segala macam pesona keindahannya, bumi yang terhampar, dan apa saja yang terdapat di antara keduanya, dia juga akan menghidupkan yang sudah mati, dan itu sangat mudah. Dalam surah An-Nazi'at dikatakan, "Antum asyaddu khalqan amis sama?" Mana yang lebih parah, lebih berat, lebih susah? Kamukah atau langit menciptakannya? Itu tanya, apakah kalian yang lebih susah menciptakannya, kalian yang sebegini, atau langit yang 7 lapis? Kayak begitu. Antum asyaddu khalqan, apakah kalian yang lebih susah menciptakannya atau langit? Banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Untuk menciptakan kalian mudah, untuk menghidupkan kalian lagi mudah. Sedangkan langit semua sudah diciptakannya, diaturnya, dikelolanya, apalagi kalian. Itu pun diarahkan kepada mereka-mereka yang bangkang, menentang, dan durhaka. Maka oleh sebab itu, ya Muhammad, fasbir. Kama apa ayat? Mula-mulakan Nabi Muhammad, maka bersabarlah engkau ya Muhammad, fasbir. Bersabar bagaimana? Sabarlah engkau ya Muhammad ala ma yaqulun, menerima apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuduhkan, dan apa yang mereka jadikan sebagai bahan ejekan tertawaan. Sabar menerimanya. Termasuk apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy Makkah. Apa yang mereka ucapkan? Tentu macam-macam. Menuduh Allah bagaimana begini. Kalau Yahudi sampai menuduh Allah tu punya anak, anaknya Nabi Uzair. Orang Nasrani juga memilihkan untuk Allah seorang anak dan mengangkat istri Allah. Dicarikannya jodoh Allah, dia yang mencarikan. Lalu diangkatnya Allah. Orang-orang Quraisy menuduh malaikat-malaikat itu perempuan, itu adalah anak-anak Allah. Itu omongan mereka. Belum lagi menuduh Nabi gila, tukang sihir, tukang syair, tukang dongeng, dan tuduhan-tuduhan lain dan ucapan lain seperti penentangan, kalimat-kalimat pengingkaran. Fasbir, sabar. Pelajaran berharga untuk kita dan juru dakwah. Kan tak semua kajiwa idang ngarang. Tiba di juru dakwah, tiba di penceramah. Sabar. Kalau di media tu ada sampai komentar. Tidak semua komentar positif. Siapa ustaz yang paling viral sekarang? Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Ada sekian komentar. Tidak semuanya positif. Mereka komentari dengan begini, begitu. Sabar. Apapun komentar, apapun tuduhan, apapun umpatan, sabar menerimanya. Karena Nabi dulu menerima juga berbagai macam kata-kata, ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Kalau Nabi Nuh, Nabi pertama yang dituduh gila kan Nabi Nuh. Dia yang tuduh gila. Sebab beliau kan Rasul pertama, Nabi pertama. Beliau yang tuduh gila. Setiap lahir generasi, dibawanya anak-anak itu ke hadapan Nabi Nuh. Langsung kepada anaknya katakan, ini Nuh ini, orang tua ini, jangan sampai kalian ikuti. Dan gila.
Nabi Nuh tu kan berdakwah 950 tahun. Berapa generasi lahir kaya? Setiap lahir generasi baru, apanya menyuri Nabi Nuh, ko gaik ko bawariskan kebencian, sakit hati. Tapi Nabi Nuh sangat sabar menghadapinya. Jadi istri-istrinya menuduh kilo. Itu apapun yang dikatakan, yang diucapkan oleh si kafirin, oleh si musyrikin, oleh orang fasik, orang-orang munafik, atau orang muslim yang ingin mencari keuntungan duniawi, amuah-amuah lo satu mencaci agamu, pencela demi pangkat, harta, jabatan, kekayaan, status dan kedudukan. Rela lo nak mencaci Islam. Sabar salah menghadap perang. Kerana perodenya alun perode untuk melawan lah ya. Ikut kan di Makkah dulu. Nabi selama di Makkah tidak dibolehkan melawan dan berperang. Beliau hanya ditugaskan menyampaikan, mendakwahi, mengajak, menyeru. Itu. Selama di Makkah, selama 30 tahun tidak ada perang. Tidak ada perang. Baru terjadi peperangan setelah di Madinah. Lah masuk tahun kedua baru perang. Perang Badar namanya. Itu pun gara-gara orang-orang Quraisy Makkah. Lah pai orang, lah pindah orang, tapi nyo gata aja. Terjadi perang Uhud. Dik kalah di perang Badar, mereka balas dendam di perang Uhud. Itu terjadi peperangan setelah di Madinah. Ayat kau di Makkah turunnya. Maka oleh ya Muhammad, sabar. Alumasonyo lagi berperang. Apalagi jumlah pengikutmu Muhammad sedikit. Belum. Melatih kesabaran. Itu fasbir. Ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucap, apa yang mereka ucapkan, sabar saja. Wasabbih sebagai gantinya, perkokoh, perkuat, perteguh, permantap hatimu dengan banyak bertasbih dan perkuat hubunganmu dengan Allah. Nampaknya tasbih ko bisa meredam, ya, bisa meredam gejolak hati untuk membalas cacian dan makian. Nabi Muhammad sudah tasbih, ya? Jangan balas, sabar menerima, jangan lawan, dan bertasbih. Bertasbih saja, memuji Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Apa makna bertasbih siko? Ya, tasbih kan memasucikan Allah daripada hal yang layak, yang tidak layak, yang tidak pantas, yang tidak patut. Bila waktunya ada yang tasbih siko, maknanya salat. Nabi dulu salat di Makkah kan dua kalinya, pagi dan sore. Maka di siko tasbih maknanya salat lah engkau, pagi dan sore. Sesuai dengan salat pada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Sebab salat belum diturunkan perintah salat 5 waktu. Tetapi beliau tetap salat. Mana tasbih siko salat. Ada juga yang memahami bukan salat, memang berzikir. Berzikirlah engkau ya Muhammad dengan memasucikan Tuhanmu, karena semuanya pasti ada hikmahnya, ada rahasia di balik itu, dan tetaplah memuji Tuhanmu itu pagi dan sore. Pagi awal kehidupan, dan buka awal kehidupan itu dengan zikir. Sore akhir kehidupan, akan masuk malam hari, tutuplah kehidupan siang dan pekerjaan siang dengan zikir. Itu cara menghadapi orang yang banyak muncul, orang yang mencela, orang yang mencaci, orang yang menjelek-jelekkan. Maka supaya jangan menggurumas hati, banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, ingat Allah. Itu dapat meredam hati yang paneh
atina magajo wajola. Jangan lawan mereka. Belum saatnya untuk melawan mereka. Itu kajiwa sesi hari kini. Semoga kita dapat pelajaran berharga. Yang pertama, kalau azab sudah ditetap akan turun lantaran kebangkang kedurhakaan, tidak kamamela. Satu-satunya cara lari kepada Allah lagi, seperti apa yang dilakukan oleh umat Nabi Yunus. Yang kedua, tidak satu pun negeri yang akan ditimpa bencana petaka azab selagi mereka beriman. Karena azab tidak akan turun, petaka tidak akan datang kecuali mereka sudah melakukan kebangkangan, keingkaran, kekufuran, dan kesyirikan. Itu pun setelah dikasih peringatan-peringatan. Kesimpulan yang ketiga, bagi orang yang punya hati, bagi orang yang punya pendengaran, semua yang terjadi bagi mereka menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kesimpulan yang keempat, Yahudi, yaitu ahli kitab, tidak akan pernah senang dan puas, akan terus mencari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Jangankan Islam, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi mereka sini, mereka obok-obok, mereka acak-acak, mereka ganti, mereka buang. Bahkan yang nabi-nabi mereka bunuh. Harus tahu itu. Jadi jangankan kaum muslimin, nabi mereka bunuh. Dan terakhir, Nabi dipesankan adalah sabar. Nabi disuruh sabar. Kalau Nabi sendiri sudah sabar, tentu kita harus sabarlah dalam menghadapi berbagai macam hal, terutama menghadapi orang-orang yang mangkiang, yang mada, yang tangka, yang kare banak, kare kapalo, kare tengkorak, dan kare hati. Sekian kaji kita. Semoga berfaedah dan manfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.